Selamat datang Mas Bayu. Ya, selamat datang teman-teman. Ini Pet Animal Clinic. Kami dipisah ya Mas Bayu antara dog ward, instalasi anjing, dan cat ward. Cat ward di sebelah ya. Jadi pintu masuk anjing dan kucing itu terpisah. Begitu. Sebelum masa pandemi, dari dulu, dari pertama kali Pet ada, kita udah langsung sendal ditaruh di luar. Iya, untuk kebersihan dan kesehatan bersama. Dok, ya saya pengen tanya, kalau dia pasiennya nanti ada anjing sama kucing, dia bawa dua gimana? Ya, dan anjingnya masuk lewat sini, kucingnya masuk lewat sana, nanti ketemunya di lobby area. Ketemu di lobby area. Iya, baik. Mari silakan. Di sini ruang tunggu bagi yang mau berobat di anjing. Ya, ini bagian resepsionisnya ya. Kalau untuk yang kucing adanya di daerah sana, nanti kita juga masuk kucing ya. Nah, kalau ini ruang periksanya, untuk yang anjing kita ada 3 ruang periksa, dan di masing-masing ada keterangan dokter siapa yang sedang on duty dan special interestnya yang Mas Bayu tadi. Ini apa ini dok? Oftalmologi itu untuk mata. Mata, Iya. Nah ini ruang periksanya seperti ini. Jadi kalau bertanya-tanya kenapa ini ada layar ya, kalau layar ini nih X-ray-nya di ruangan lain, di ruangan X-ray, kemudian hasilnya bisa langsung dioper ke sini. Jadi kita instalasinya in-house, jadi langsung dapat keluar hasilnya. Iya. Terima kasih. Dari examination 2 juga sama ya, isinya sama saja, 1, 2, 3 sama saja. Mas Bayu, sebenarnya sebelum kita masuk ke gedung belakang, di gedung yang pertama kita masuk tadi, di atasnya itu ada instalasi infeksius. Jadi kalau ada rawat inap yang menular, larinya di gedung depan yang di atas gitu. Ya. Jadi tidak bercampur. Tidak bercampur ya. Ya. Harus steril. Ya. Kita putar ke sini dulu ya. Ini adalah ruang farmasi, di mana di dalamnya adalah obat-obatan yang disediakan untuk pasien-pasien kami. Seperti itu. Pasiennya hewan. Pasiennya hewan loh. Ingat ya, bukan orang. Ya, kalau ini untuk dimana kalau misalnya kita mau kerjasama dengan pihak ketiga. Oh ya, bisa untuk meeting ya. Oke, kalau ini radiologi, ruangan untuk X-ray. Ruangan ini dilengkapi oleh X-ray digital yang memang khusus untuk dokter hewan. Mungkin bisa disorot di sini ya. Kalau ini veterinary X-ray system, jadi memang benar-benar khusus untuk dokter hewan. Bahasa Inggrisnya dokter hewan adalah veterinary ya. Jadi ini khusus untuk dokter hewan. Jadi bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Ya. Dan hasilnya itu sangat berbeda sekali. X-ray yang lama, yang manual dengan X-ray digital itu sangat berbeda. Mungkin saya carikan dulu ya, perbedaannya ya. Ini X-ray dengan X-ray kami, mungkin bisa dilihat. Ini hewan apa nih dok? Itu hewan. Hewan apa ini? Anjing ya? Iya. Bagian apa ini? Iya, itu bagian. Belajar sekolah dulu 6 tahun baru bisa baca nih. Nah ini bagian dada, ini bagian perut gitu ya. Dan ini sangat detail sekali. Ada yang garis-garis tipisnya ini, si tulang toraksnya kelihatan ya. Kalau yang ini blur kan? Mana yang lebih tajam? Ya atas ya. Jelas yang atas ya. Jadi hasilnya sangat berbeda sekali. Kalau yang ini bahkan bisa hemat ini limbah. Kalau ini kan sebenarnya kertas limbah. Ya, jadi kalau kami pencetakan ini hanya by request. Kami kebanyakan sudah paperless. Jadi kalau bisa dikirim lewat email aja. Gitu. Jadi hasilnya bisa seperti ini. Satu kertas bisa untuk 4 gambar. Kalau yang lama, model lama, 1 kertas 1 gambar. Jadi saya bayangin limbahnya. Iya, limbahnya ya. Iya. Apalagi sekarang udah nggak boleh pakai kantong plastik nih. Iya, ya kan? benar. Udah nih harus green nih. Dokter Eka udah duluan loh. Nah, untuk X-ray system itu tidak sembarangan karena
harus ada izin dari Bapetennya. Kalau misalnya tidak lulus uji, tidak dikeluarkan izinnya. Nah, untuk mendapatkan izin itu rangkaiannya panjang sekali, ya. termasuk melalui proteksi untuk orangnya sendiri yang melakukan X-ray. Kalau di kami proteksinya lengkap. Mau dicobain ke Mas Bayu? Ya, tunggu sebentar ya, saya siapin dulu ya alat-alatnya ya. Dicobain apa ini ya? Aduh. Dicoba pakai. Pakai oh. Kita mau diawet. Kemudian ini kanan dan kiri, karena kalau untuk hewan kan harus kita yang handling, tidak boleh kalau di manusia kan tahan napas nggak mungkin bisa deh kalau di hewan itu ya, jadi harus benar-benar kita yang handling. Terakhir matanya pun harus dilindungi. Nah, saya pakai dulu dah. Oke. Sorry. Biar rambutnya nggak rusak. Iya. Dengan demikian baru boleh megangin hewannya nih. Oh gitu, udah Jadi proteksinya nggak sembarangan, tidak hanya di ini aja. Jadi tiroidnya dilindungi, matanya pun dilindungi, kemaluan dilindungi, tangan juga terlindungi. Ini berat udah. Ya benar. Berat ya, Ini PB, tidak tembus oleh X-ray. Iya, nggak gampang loh nih. Kayak gini. Mari. Oh ya, sorry. Sebelum pindah ruangan, saya mau share juga mengenai ini. Iya, iya. Ini alat untuk USG. USG di hewan, khusus untuk di hewan juga ya. Jadi kalau USG di manusia kan lebih banyak untuk kehamilan ya. Kalau di kami di hewan untuk penyakit-penyakit yang lain, untuk mengetahui ginjal, limpanya bagaimana, hatinya bagaimana. Jadi dengan alat ini. Gitu, dan ini juga alat terkini, ini alat terkini. Nah, jadi ini ruangan lab, di mana di dalamnya ini ada mikroskop untuk mengetahui sampel-sampel yang dikirim. Kemudian ini juga ada alat untuk pengecekan golongan darah. Jadi golongan darah dicek. Nah, jadi bukan hanya manusia yang punya golongan darah, hewan pun ada golongan darahnya Mas Bayu. Sudah pernah dengar kalau anjing itu punya golongan darah berapa banyak? Nggak tahu saya, belum pernah. Anjing itu golongan darahnya apa sama ABC juga? Beda. Golongan darah anjing umumnya dibagi menjadi dua yang major. DEA 1,1 positif dan DEA 1,1 negatif kalau di anjing ya. Jadi dia golongan darah umumnya hanya dua. Ya. Jadi kalau misalnya yang positif boleh dapat dari yang negatif. Tapi kalau yang negatif nggak boleh dapat dari yang positif. Nah, dapat kan dari mana tuh yang negatif? Harus dilihat golongan darahnya apa dulu nih gitu. Lebih spesifik lagi ya? Ya, dia harus didapetin dulu si si Koko golongan darahnya DA 1,1 negatif, Momo 1,1 positif gitu ya. Berarti hanya Koko bisa membantu Momo, tapi Momo nggak bisa membantu Koko gitu loh. Jadi harus dicari lagi. Kalau negatif harus punya donor negatif juga. Gitu. Kalau yang positif dia bisa dapat dari golongan darah universal yaitu 1,1 negatif. Negatif bisa ya. Gitu. Nah itu kalau untuk anjing. Kalau untuk kucing tidak ada golongan darah universal. Ini banyak yang belum tahu bahwa ada yang namanya kitten feeding syndrome, di mana si betina kawin dengan pejantan berbeda golongan darah, anaknya bisa ngikutin bapaknya kan. Pada saat lahir anaknya menyusu ke induknya kan. Nah ini dianggap gen yang nggak bagus, air susu ibunya, akhirnya anaknya mati. Makanya dibilangnya kitten feeding syndrome. Makanya kucing ada banyak yang mati anaknya gitu loh. Jadi karena ada penyakit golongan darah ini
gitu. Jadi harus diperiksa dulu golongan. Kalau misalnya di manusia kan ada pemeriksaan apa namanya tetanus lah, terus toksoplasma lah ya. Kalau di mereka sebaiknya kalau mau dikawinkan tes golongan darahnya dulu supaya tidak anaknya nanti kena sindrom itu ya. Iya benar, kitten feeding syndrome ya. Ini alatnya untuk mengecek golongan darah. Kalau ini alat untuk mengecek urinalisis ya. Kalau ini untuk mengecek darah secara keseluruhan, mengetahui fungsi hati, fungsi ginjalnya, hematologinya, ini alatnya seperti itu. Mungkin saya mau sharing dulu bahwa kamar mandi kami aja juga didesain sedemikian rupa supaya bisa selfie. Nah kemudian juga cerminnya itu berbeda-beda kupingnya. Ada telinganya kura-kura, ada telinganya anjing, ada telinganya kelinci. Telinganya ular aja nggak ada dok ya? Nggak ada. Soalnya ular sampai telinga ya. Nah, ini kelinci. Jadi berbeda-beda. Ini kita ada beberapa kamar mandi dengan cermin yang berbeda-beda. Gitu. Biasanya sih klien suka selfie di sini. Iya. Bagus ya. Ini yang desain berarti kebanyakan ide dari dokter ya? Ya dok ya? Ya tektokan sih, tektokan ya. Maksudnya mereka kan lebih kepada, aku maunya begini, misalnya nih ya, seperti ini nih. Ini kan jalur evakuasi, mana ada sih tempat lain ada anjing kucingnya? Oh iya iya. Ya kan selalu manusia aja. Pada saat saya mau mengajukan apa namanya rambu-rambu ini, saya tanya sama pemerintah, boleh nggak ditambahin, karena bagi kami anjing kucing pun perlu diselamatkan, perlu dievakuasi. Jadi oh ya boleh, yang penting ininya hijau dan putih. Oh ada standarnya ya? Ada standarnya. Ini fungsinya apa nih dok? Pakai ini semua nih? Oke. Fingerprint itu demi keamanan ya, keamanan alat, jadi nggak bisa sembarangan orang masuk gitu ya. Untuk karyawan pun tidak semuanya bisa masuk ke akses yang tadi, akses farmasi, akses lab, itu nggak bisa semua karyawan masuk. Jadi karyawan lab saja yang boleh masuk ruangan lab, karyawan farmasi saja yang masuk ruangan farmasi, supaya tidak kacau lah ya. Karena yang alatnya mahal, obatnya mahal. Sama itu lagi dok ya, kan klinik-klinik ada yang kehilangan itu kan ya? Iya benar. Itu ya salah satunya ya? Iya salah satu juga itu. Nah kalau ini masih umum ya, lobby ini masih lobby umum. Nah kita masuk ke sini sudah masuk restricted area, jadi hanya staff saja yang boleh masuk. Jadi ini boleh. Jadi tamu yang didampingi. Gitu ya. Silakan. Tamu yang didampingi boleh deh. Selanjutnya kita masuk ke ruang, ini ruangnya ruang surgery ward, artinya adalah ruangan untuk operasi, bangsal operasi. Nah ruang operasi ini dibagi menjadi 3 ruangan. Satu ruangan untuk preoperasi, di mana kita memasang infus di sini, kemudian kita cukur bulunya sebelum dilakukan operasi, gitu ya. Kemudian kalau yang ini ruangan untuk mensterilisasi alat-alatnya. Jadi alatnya disteril dengan mesin autoclave, kemudian diletakkan di sini dengan alat-alat yang lain. Seperti itu. Nah cuci tangannya pun kita nggak boleh nyentuh, ya karena kan harus steril. Jadi dengan sensor. Iya, pakai sensor ya. Seperti itu. Sampai sedetail itu. Iya. Nah kemudian ruang operasinya sendiri di sini. Nah, masuk ruangan operasi, sendalnya dicopot ya. Ya, ini ruangan operasi kami. Instalasinya sudah seperti di rumah sakit manusia, di mana ada oksigen tank secara terpusat, kemudian juga ada listrik secara terpusat. Kita ada mounted wall, jadi ada 3 titik ya. Nah, jadi dalam satu waktu yang bersamaan bisa dilakukan 3 operasi sekaligus, gitu. Dan kita menggunakan anestesinya anestesi inhalasi. Anestesi inhalasi itu ini, jadi pakai bius gas lewat pernafasan. Seperti itu. Nah ini juga alat monitor untuk mengetahui saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu oksigen di dalam darah pada saat selama dia terbius, jantungnya bagaimana, gitu ya. Sama suhu tubuhnya. Kalau yang ini
alat untuk mengukur pada saat dia pasang infus kan diatur ya dropan dari ya, infusnya. Ini nggak sembarangan. Kemudian kalau ini untuk ngatur itu ya berapa mili yang jatuh. Benar. Gitu ya. Kalau yang ini untuk dental scaling, dibersihkan giginya. Jadi dokter hewan itu juga bisa jadi dokter gigi. Dokter gigi hewan ya. Ada mau coba? Iya. Gigi hewan ada yang dikhawatir nggak, Dok? Ada kalau patah. Bukan karena miring-miring. Kalau patah dikhawatir. Iya. Barangkali Adel mau buka jasa gigi palsu hewan. Gimana? Peluang bisnis yang bagus, Del? Mari kita ke belakang ya, bagian belakang. Nah, ini adalah kolam renang untuk apa namanya anjing ya terutama ya. Nah, jadi kalau yang habis operasi patah tulang, terus kan rehabilitasinya terapinya ya di sini ya. Atau yang tadi itu sempat di shoot nggak ya, yang anjing yang kakinya agak pincang, yang itu tadi. bisa diterapi di sini. Gitu. Iya. Terus kalau nyebut pemilik dari hewan itu apa biasanya, Dok? Kalau kami biasanya parents. Parents ya? Co-parents. Co-parents. Iya, jadi bisa ikut parents. berenang nggak? Bisa ikutan bisa parents. ikut ya? Parents ikutan berenang juga bisa. Ada yang mau ikut berenang? Berenang ya? Bisa seperti itu. Kadang juga bisa untuk di sini untuk celebration party untuk anjingnya yang ulang tahun bisa. Udah pernah ada? Sudah ada. Wah, keren. Sudah ada. Iya. Jadi ini bisa untuk manusianya dan bisa untuk hewannya. Birthday party tuh. Untuk hewan aja birthday party. Adel kapan birthday partinya, Del? Ya, mari. Mas Bayu, kita ke lantai 2. Ya. Ya, ini instalasi untuk rawat inap, tapi rawat inap yang tidak menular. Ya, bahwa ini adalah physiotherapy room. Physiotherapy room itu adalah ruangan untuk dilakukan massage, apa namanya, dipijit, kemudian diakupunktur gitu loh. Oh iya, ini ruangannya. Iya. Akupunktur. Dan ada yang pakai wheelchair, kursi roda. Iya. Nah, kebetulan saat ini lagi ada Leo yang lagi sakit. Cocok. Eonya lagi bobo. Baik kok Leo. Nyaman dia sampai ngorok. Aman ya. Nah, ini yang hospitalized ward yang tadi saya sampaikan. Nah, ini rawat inap tapi tidak menular ya. Jadi seperti ini. Berani nggak? Dia katanya galak sih. Oh, jangan dong. Nggak usah. Jangan ya. Oke, saya tunjukkan aja. Saya tunjukkan aja bahwa yang sebelah kiri itu rawat inap untuk kucing, yang di tengah rawat inap untuk anjing, yang sebelah kanan rawat inap untuk exotic animal. Oh ya. Nah, yang sebelah kanan itu untuk yang apa namanya, ular, ya. musang ya, seperti itu di situ. Nah, rawat inap kami ini kalau yang anjing itu selalu yang ada anjingnya itu selalu ada yang namanya sound absorbent. Jadi suaranya gonggongannya nggak ke tetangga. Nggak ganggu tetangga. Nggak ke ini. Jadi hanya di dalam itu aja. Seperti itu. Satu, yang kedua sirkulasi udaranya benar-benar diukur supaya tidak kelembapan. Kelembapannya diatur. Kemudian juga tidak bau. Nanti saya bisa tunjukkan yang ruangan hotel ya, dog hotel ya. Kalau ini baru masuk, dia masih stres, takutnya gigit. Nah, sebelum ke sana, saya mau tunjukkan ini. Ini adalah pantry-nya hewan. Jadi dapurnya anak-anak nih, pasien yang mau disiapin di sini. Jadi kita memang apa namanya, atur semua sudah rapih seperti ini. Gitu. Nah, ini yang baru aja dicuci. Seperti itu ya. Kalau yang perlu makanan pendingin ada lemari pendingin. Anda mau coba? Anjing, Pak. Oke, mari. Aromanya ini ya, Dok ya? Wangi ya? Wangi ya? Ya. Wangi. Ya, jadi tidak bau karena memang
Itulah sebenarnya di kamar tadi rawat inap juga sama sih Sama ya? wangi, cuman karena kita nggak masuk aja gitu ya. Nah ini adalah hotel untuk kucing ya. Bedanya kamar hotel dengan kamar rawat inap, kalau yang hotel di kucing itu dia kan vertikal ya. Vertikal tuh artinya seperti ini, mungkin bisa disolat bahwa dia tidur di lantai atas dalam kondisi agak redup karena kucing itu senang ngumpet. Kemudian kalau dia mau beraktivitas dia akan turun nih, bagus banget nih. Apa namanya, kegiatannya menggambarkan seperti ini. Kalau dia mau main, interaksi sama orang, dia baru turun, gitu ya. Kemudian dia makan di bagian depan. Hai sayang. Ini Kemudian dia ada buang pemiliknya kotoran ini di ya? belakang. Ini ada pemiliknya semua ini? Ada semua. Ini pet hotel berarti dia yang tidak dalam keadaan sakit kan? Tidak. Nah, ini kondisinya Penitipan. sehat dan sudah divaksin. Oh. Iya, kalau belum divaksin atau ada kutunya kita nggak terima di sini. Ini kita kucing pisahkan. kampung kan ini, Dok? Iya. Kucing domestik ya? Ya, kerennya ke domestik ya. Iya, benar domestik. Wah, dia sayang banget ya kucing domestik. Iya. Nginep di hotel. Adel pernah nginep di hotel? Pernah. Rata-rata berapa lama, Dok? Di ini, Dok? Nginep di sini? Nginep di sini beda-beda ya. Rata-rata yang paling lama deh. Ada yang sampai setahun nggak? Aduh, ada. Ada. Ada yang bisa sampai 1 tahun ada. Wah. Saking betahnya. Yang penting tagihannya aja. Iya. Nah, ini si Mili. Mau main nggak, Mil? Iya, Nah, Mili. lucu. Mili main. Kita semua main. Migot ya sama temen-temennya ya. Oke. 18 tahun, Del. Ini, Del. 18 tahun, Del. Usianya, Del. Hah? Udah bikin KTP? Iya, benar. Nah ini pengukur QC-nya kita, quality control kita ini kan banyak dijual kan di pasaran. Iya, betul. Nah arti dari yang ini percentage-nya kan suhu, ini jam. Nah ini arti dari percentage humidity. Kalau di atas 70% artinya sudah tidak sehat. Jadi harus di bawah 70%. Nah 43% itu bagus. Lantas apa yang terjadi kalau di atas 70%? Mudah kena sakit jamur, nggak sehat buat paru-paru sih orang yang Semakin sudah kesini. angkanya tinggi itu berarti semakin lembab ya? Terlalu lembab berarti terlalu ya? lembab Terlalu nggak lembab boleh. nggak apa? Bisa jamur juga ya? Jamuran. Iya, jamuran. Gitu kan? Makanya kadang kita kalau misalnya dititipin di hewan, di pet shop gitu ya, kok belum jamuran. Jamuran, oh. Kalau di kamar kucing kan cenderung tidak ada musik-musik ya. Kalau di Iya. kamar anjing ada musiknya. Kucing nggak suka dengar musik? Kalau kucing itu lebih senang ketenangan. Oh. Kalau anjing lebih senang ditemenin. Dengan ditemenin mereka merasa ada orang. Dengan musik mereka merasa ada orang. Kalau Adel suka ditemenin apa ditenangin? Berarti Adel? Nanti ada yang masukin ya, Dok ya? Nanti ada yang masukin ya? Ada. Kamar ini spesial hanya isinya dia saja. Karena kalau misalnya mau ditemenin sama parents-nya, orang tuanya boleh juga. Silakan masuk. Ini orang tuanya bisa tidur di sini? Iya, bisa. Nginep? Kalau mau nginep boleh? Oh. Jadi bisa nemenin gitu ya. Karena dia habis dioperasi, jadi di limitation. Jadi maksudnya nggak boleh terlalu banyak loncat-loncat gitu. Saat ini kan lagi pengobatan, jadi apa namanya, kita batasin dulu. Dia lagi mau dikasih makan dulu. Nanti kalau udah selesai baru kita temenin dia lagi, dia bisa. Ruangan special care ada berapa, Dok? Kita cuma ada 2. Ada 2 ya? Dan alhamdulillah selalu terisi maksudnya. Selalu terisi ya? Ini biasanya harganya 10 kali lipat. 10 kali lipat dari... normal. Oke, ini bintang 5 ya, Del? Dan ini ada kamar mandinya sendiri ya. Jadi dia kalau mau pupuk di sana juga bisa. Ibu. Nah, kalau mau bubuk tetap angkat satu, Del. Jadi Oh ya. harusnya pakai cara kepala nih. Cuma dia lagi kasih makan. Ini anjing jenis apa, Dok? Bernese Mountain Dog. Aduh, susah-susah nyebutnya susah. Iya, Bernese Mountain Dog. Kalau saya tumben lihat anjing ini. Iya. Karena jarang ya, Dok ya, jenis ini ya? Mahal ya? Ini area
Jadi bisa lihat ya dok ya, orang tuanya, parentsnya bisa ini Ya, lihat bisa. mantau ya. Oke, bisa lihat dari sini, melihat bahwa ya kita kerja apa adanya dan memang kita sayang sama hewan gitu, jadi nggak dijahatin. Kalaupun terjadi kecelakaan kan itu. Emang ada tempat grooming yang dijahatin begitu? Keselak begitu ya? Jadi kadang ini kan biasanya kan nggak biasa mandi anaknya, kemudian itu menimbulkan stres di hewannya. Dipaksa gitu ya dok ya? Iya, dia Dipaksa. kan nyangkar atau gigit kan otomatis manusia kan kadang suka refleks ya. Oh, gitu. iya. Kalau di kami kita pasang CCTV juga dan groomer-groomer kami memang sudah sudah diuji lah ya kelayakannya bahwa mereka memang harus sayang sama hewan, ya digigit ya harus dikasih aja gitu loh. Oh ibaratnya. gitu. Jadi benar-benar Aduh ngilu. iya. Ya. Harus mengutamakan kasih sayang. Iya. Nah, spesialnya satu lagi di sini. Ini ada kucing munchkin. Dia Munchkin, aduh lucu ya. kakinya pendek. Ini punya orang Jepang dan dia di sini hidup dari bulan Maret. Wow. Dari bulan Maret di sini. Munchkin. Oh ya dok, yang peliharaannya meninggal itu ada nggak parentsnya pengen awetin? Oh ada taksider. Ada. Oh, Tapi tidak di kami. Ya, bisa kami apa namanya? ada jasanya yang tersendiri. Ya. Karena sangat jarang sekali kecuali reptil ya. Iya iya. Reptil yang mau kalau Diawetin. kucing jarang ada yang Jarang mau. ya. Nah, Atau dikremasi? kremasi. Ada. Banyak kan kremasi ya. Benar, pada dikubur. Oke. Mari. Nah, kali ini lo periksa untuk kucing. Karena kalau kucing itu lebih senang redup dibandingkan terang. Kalau yang anjing itu senangnya terang. Oh, iya. Ya, jadi ini untuk digunakan untuk menulis kalau pemeriksaan ada redup begini. Oh, supaya gitu. mereka Tenang, Jadi, ya, ya, ya. filosofinya. Penggunaan warna pun kami menggunakan warna-warna yang dim. Gitu. Yuk, kita masuk ke praksis. Maaf, karena ini ruangan infeksius, jadi sebaiknya tidak masuk ke Iya, sini dari sini. infeksius, tetapi bisa shoot dari luarnya bahwa Hasnya nyium bau apa enggak? Bau atau wangi? Parfum. Wangi. Wangi parfum ya. Jadi ibaratnya kalau kami benar-benar beruang itu beruang itu bersih dan wangi. Oh, beruang. Beruang. Bersih dan wangi. Jadi ruangan ini instalasi infeksius terdiri dari beberapa ruangan kecil-kecil. Nah, dalam ruangan kecil ada kandang kecil-kecil juga, ya. Nah, ini satu kamar ini satu penyakit. Jadi yang penyakit jamur aja, yang skabies aja, yang pencernaan aja. So seperti itu. Jadi tidak digabung dari infeksius, ada yang pandem, ada yang parasit jadi satu enggak. Kalau kami benar-benar dari satu penyakit satu kamar. Dok, makasih dok ya atas waktunya dok ya. Sama-sama. Oke. Next time main lagi ya. Oke ya. Makasih banyak. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.